Yuk simak video ini, ada ramuan herbal untuk mengatasi diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba membahas apa yang dimaksud dengan diabetes basah dan diabetes kering. Dan ini istilah yang sering kita dengar dalam permasalahan diabetes yang ada di dalam masyarakat kita. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, maka silakan subscribe, like, dan komen. Dalam pengobatan tradisional Cina, diabetes dikenal sebagai Xiaoke atau penyakit yang menyebabkan penurunan berat badan tiba-tiba dan orang tersebut selalu merasa haus. Penyakit ini pertama kali dicatat dalam kitab Huang Ti Ching, di mana dalam teori klasik memandang diabetes bukan hanya sebagai penyakit organ yang tunggal, tetapi juga sebagai sindrom yang sangat kompleks yang menyebabkan ketidakseimbangan unsur yin dan yang tubuh, juga qi atau energi, darah, dan cairan tubuh di berbagai organ, terutama pada organ paru-paru, pada organ limpa dan lambung, dan juga pada organ ginjal. Dalam masyarakat kita sering mendengar istilah diabetes basah dan diabetes kering. Dan istilah ini bukanlah istilah medis resmi yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Namun dalam percakapan sehari-hari di kalangan masyarakat, istilah ini seringkali digunakan untuk merujuk pada komplikasi atau gejala tertentu dari diabetes ini yang belum terkontrol dengan baik. Berikut ini saya coba untuk menjelaskan secara umum mengenai apa yang mungkin dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Istilah diabetes basah kemungkinan besar merujuk pada luka atau borok pada penderita diabetes yang mengeluarkan cairan atau berbau busuk. Kondisi ini sering terjadi pada wilayah kaki atau yang lebih dikenal dengan sebagai kaki diabetik dan merupakan komplikasi serius dari diabetes yang tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam jangka panjang dapat merusak saraf atau neuropati diabetik, sehingga penderita kehilangan sensasi nyeri pada kaki, serta merusak pembuluh darah, khususnya arteri peripheral, yang mengurangi aliran darah ke. Kombinasi ini membuat penderita diabetes rentan terhadap luka kecil yang tidak disadarinya, yang kemudian luka ini akan besar dan sulit sembuh, sehingga dia gampang terinfeksi dan menjadi borok. Luka yang terinfeksi dan bernanah inilah yang sering disebut sebagai diabetes basah. Nah, sekarang kita coba untuk mengurai atau menjelaskan apa ya yang dimaksud dengan istilah diabetes kering. Istilah ini merujuk pada berbagai kondisi, tidak seperti diabetes basah tadi. Diabetes kering lebih akan kita lihat dari tingkat kulit yang kering dan gatal. Penderita diabetes ini cenderung memiliki kulit yang lebih kering karena kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan dehidrasi dan juga merusak kelenjar keringat. Kulit kering ini bisa menjadi pecah-pecah dan gatal. Komplikasi saraf akibat diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kulit menjadi kering karena gangguan pada saraf yang mengontrol kelenjar keringat dan minyak. Selain itu, neuropati juga dapat menyebabkan sensasi kesemutan,
mati rasa, atau nyeri terbakar, terutama pada tangan dan kaki. Kalau tadi teori berdasarkan kedokteran modern, sekarang kita coba masuk ke teori klasik atau berdasarkan teori tradisional China medicine. Istilah diabetes basah kemungkinan besar merujuk pada komplikasi seperti luka diabetik atau kalau dalam bahasa Tiongkoknya disebut Tang Niao Ping Chu yang terinfeksi dan mengeluarkan cairan atau nanah yang dalam traditional China medicine sering dikaitkan dengan sindrom kelembapan panas atau racun yang bersifat panas yang menghalangi meridian dan merusak jaringan. Bagaimana proses kondisi ini terbentuk? Pertama, adanya kelembapan panas. Dalam teori klasik, lemak panas dapat timbul dari pola makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak makan yang manis, terlalu banyak makan yang berlemak, bahkan terlalu banyak makan yang bersifat pedas. Faktor lingkungan atau kelainan limpa yang gagal mengubah dan mengangkat cairan tubuh. Ini pun salah satu faktor penyebabnya. Kelembapan dapat menghambat sirkulasi energi dan darah, sementara panas dapat membakar cairan tubuh dan menyebabkan peradangan. Ketika kelembapan panas atau lembab panas ini terakumulasi di alat gerak bawah atau di kaki dan dia bercampur dengan racun atau toksin, maka dapat menyebabkan luka yang sulit disembuhkan. Adanya bengkak, merah, nyeri, dan bernanah. Nah, proses yang kedua adanya stasis darah. Luka kronis sering melibatkan stasis darah dan akumulasi toksin. Diabetes yang berkepanjangan dapat menyebabkan darah menjadi kental dan sirkulasi terhambat, yang memperburuk penyembuhan luka dan membuat area tersebut rentan terhadap infeksi. Gejala klinis yang mungkin disebut basah adalah adanya luka yang bengkak, merah, nyeri, mengeluarkan nanah atau cairan yang bau, sementara kulit di sekitar luka yang lembab dan kaku. Bagaimana pendekatan pengobatan? Kalau kita lihat dari teori klasik pada kasus diabetes jenis ini, pertama prinsipnya adalah membersihkan panas dan menghilangkan kelembapan. Lakukan detoksifikasi dengan mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis. Nah, kalau kita lihat dari metode pengobatannya, kita bisa menggunakan obat herbal internal atau obat herbal yang diminum berdasarkan resep seperti si Miao Yong Pantang. Atau bisa juga dimodifikasi menjadi Huang Qi Kui Che Wu Wuzang. Ini pun dapat kita kombinasi lagi dengan Tan Sen Tong Mai Tang. Dapat digunakan untuk membersihkan panas, menghilangkan racun, dan mengaktifkan sirkulasi darah. Untuk sindrom lembab panas yang terperangkap di usus, kita dapat menggunakan formula Keken Chin Lian Tang. Sementara terapi luar atau eksternalnya, kita bisa menggunakan penggunaan ramuan herbal untuk mencuci, merendam, atau mengompres luka, seperti kita menggunakan formula Chung Yao Ta Jiva, serta salep herbal seperti Seng Chi I Hong Kau atau Men Pao Si Ran Sao Sang Kau untuk membersihkan racun, mengurangi peradangan, dan mendorong penyembuhan jaringan. Nah, kita bisa juga menggunakan melibatkan akupuntur dan moksibusi untuk mengaktifkan sirkulasi dan percepat waktu penyembuhan luka. Diabetes kering dalam pandangan teori klasik. Istilah diabetes kering merujuk pada gejala yang seperti kulit yang kering, gatal, atau kondisi saraf yang sering terjadi pada diabetes.
atau kondisi saraf perifer yang sering terjadi pada diabetes. Dalam teori klasik, gejala ini sering dikaitkan dengan defisiensi yin dan panas kering atau defisiensi energi dan yin. Proses perkembangan penyakit defisiensi yin dan panas kering ini adalah pola sindrom inti dalam diabetes di teori China Medicine. Defisiensi ini adalah penurunan fungsi salah satu unsur yin atau salah satu unsur dingin, berarti kekurangan cairan tubuh yang menyebabkan kekeringan dan panas dari dalam tubuh. Jadi kalau kita bilang defisiensi yin, maksudnya adalah penurunan unsur yin atau dingin, sehingga yang terjadi pada kondisi tubuh pasien adalah panas atau unsur yangnya berlebih. Jadi panas dari dalam tubuh. Panas ini dapat membakar cairan dan darah yang menyebabkan kulit menjadi kering, gatal, dan terjadi dehidrasi. Panas ini juga dapat mempengaruhi meridian dan sirkulasi yang menyebabkan gejala neuropati seperti mati rasa atau kesemutan. Defisiensi Qi dan Yin. Nah, ini maksudnya adalah penurunan energi dan unsur dingin. Kekurangan Qi atau energi vital dan Yin, ini maksud di sini adalah cairan, dapat terjadi seiring berjalannya. Defisiensi Qi dapat menyebabkan kelemahan, kelelahan, dan sirkulasi yang buruk. Sementara defisiensi Yin menyebabkan kekeringan. Penyakit kronis termasuk diabetes sering dikaitkan dengan adanya stasis darah yang dapat menyebabkan kulit kering, terjadi perubahan warna kulit, dan muncul rasa nyeri. Gejala klinis yang mungkin disebut kering adalah kulit kering, bersisik gatal, mati rasa, kesemutan, atau nyeri pada alat gerak. Rambut rontok, sementara pada kaki, kuku menebal dan berubah bentuk. Nah, pendekatan pengobatannya, kalau kita lihat dari teori klasik, prinsip utamanya adalah meningkatkan kembali unsur yin atau cairan dan menyebabkan kekeringan, mendinginkan panas, mengaktifkan qi dan darah, serta meredakan gatal. Nah, kalau kita menggunakan obat herbal yang diminum untuk defisiensi yin dan panas kering, kita bisa menggunakan resep seperti Yue Ti Huang Wan, atau bisa juga dimodifikasi lagi yang sering digunakan untuk menutrisi yin ginjal. Untuk defisiensi qi dan yin, formula Seng Mai San dapat digunakan. Herbal untuk mengaktifkan sirkulasi darah juga dapat ditambahkan. Terapi luarnya atau eksternal, kita bisa menggunakan salep herbal atau ramuan pencuci untuk melembabkan kulit dan meredakan gatal. Bagi penonton semua, kedepannya saya akan coba angkat tentang resep-resep yang tadi kita gunakan, sehingga akan penonton dapat lebih jelas lagi tentang formula yang kita angkat dan bisa dimanfaatkan secara mandiri. Formula-formula itu nanti saya bahas dan berikut saya cantumkan di kolom komentar. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.